St. Paul says, hope is an anchor. Santo Paulus mengatakan pengharapan adalah jangkar. And it's there for you to keep your boat safe in the storm. Dan itu ada bagi engkau untuk menguatkan engkau ketika ada badai. The question is your anchor attached to the boat of your life? Pertanyaannya, apakah jangkar itu terikat di dalam kehidupanmu? Jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janjimu ku pegang. Oh Yesus, kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janjimu ku pegang. It's different now. I got a million reasons to be loved.
Shalom. Mana suaranya Shalom? Selamat malam, welcome to the Musfi Day malam hari ini. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang duduk di belakang boleh ke depan. Jadi biar kalau teman-teman yang datang terlambat bisa mengisi kursi yang ada di belakang. Oke, terima kasih. Pada malam hari ini tema DF kita masih sama dengan tema besar yaitu point of view. Dengan malam hari ini adalah kita berbicara tentang komitmen. Dan pembicara kita pada malam hari ini adalah Pastor John. Dan mungkin bisa dihubungi teman-temannya yang di rumah yang masih belum hadir untuk bisa cepat-cepat datang untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti DF pada malam hari ini. Silahkan tim JSM Worship. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada malam hari ini lambaikan tangannya dong. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang mungkin masih di belakang boleh maju ke depan mengisi bangku di bagian depan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan kita pada malam hari ini. Kita undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi shalom. Shalom.
glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bertepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti Domus Fidei pada malam hari ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Roh Kudus, kepadamu kami boleh datang pada malam hari ini mengucap syukur. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang begitu hebat. Untuk setiap kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini. Itu karena kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami sama-sama menyatukan setiap hati kami, setiap roh kami untuk menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir dalam setiap hati kami Tuhan, memenuhi kami dengan cinta-Mu yang begitu besar. Bapa, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami melalui pengantara Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebab Dia Bapa yang begitu baik. Mari saat ini kita sama-sama memandang wajah-Nya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah. Mari sama-sama kita rasakan kasih-Nya pada malam hari ini. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sebab Dia Bapa kita yang begitu baik. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa. Mari sama-sama kita angkat setiap ungkapan syukur kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan Kau Bapa, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sama-sama kita angkat setiap syukur kita. Dia Bapa yang begitu sempurna. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun keadaanmu saat ini, mari tetap bersyukur. Kita mau percaya bahwa Allah yang melihat setiap seluk-beluk kehidupan kita. Dia Allah yang memperhatikan kita. Mari saat ini kita bersyukur. Kami bersyukur. Sama-sama kita sekali lagi mengangkat setiap syukur kita. Katakan, Kau Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, Sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan Kau Bapa, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, penuh karunia. katakan dengan segenap hatimu, ku Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. kami bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. bersyukur Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bersyukur Tuhan, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang
mulia. Dia Bapa yang begitu mengasihi setiap kita. Pada saat ini sama-sama kita bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak doaku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Sorak-sorak yang terbaik. Dialah Tuhan yang baik. Dialah Tuhan yang hebat. Dialah Yesus sahabat setiap kita. Mari sama-sama kita kembali mau bersorak untuk Tuhan. Sebab hidup yang kita pilih adalah hidup yang benar. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan. Sama-sama melompat untuk Tuhan. Yang Kau janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dialah sumber kuat kita. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, kami mampu melakukannya. Dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisi. Katakan Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, sebab Dialah Yesus, sahabat sejati kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ada yang masih mau bernyanyi? Nanti sebentar. Oke, pada malam hari ini kita tiba pada sesi sharing. Apakah ada dari teman-teman atau dari Bapak Ibu atau dari adik-adik yang mau sharing pada malam hari ini? Ada? Ada yang membagikan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya? Biasanya yang sudah mulai domba-domba itu terpanggil, yang sampai panggilannya diabaikan. Oh, saya kira di belakang karena berdiri. Wih. Ada di sebelah kanan saya, mungkin ada, mungkin korsel saya. Oh. Mungkin korsel saya mau sharing. Atau di sebelah kanan saya, ketua tim pujian saya mungkin mau sharing. Ada? Atau mungkin dari tim singer atau tim musik ada? Oke, silakan Cik Ime. Kita tepuk tangan dulu untuk Cik Ime. Shalom. Shalom. Hari ini biasanya saya datang cepat, cuman hari ini enggak tahu mungkin maunya Tuhan. Ketika saya datang tadi, saya satu lift sama orang yang mungkin tidak saya sangka-sangka. Dan itu adalah kokoku sendiri. Saya ketika saya lihat dia, saya pikir dia cuma antar anaknya, ternyata dia ikut naik. Buat saya sangat bersuka cita. Buat saya Tuhan itu luar biasa. Ketika apa yang kita doakan itu ya tidak mungkin Tuhan tidak langsung jawab. Cuman dia pasti satu hari akan menjawab. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Jadi welcome home brother, saudara saya itu yang di sana yang baju kuning. Sekian itu saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk kesaksian yang luar biasa. Masih ada lagi? Atau mungkin saudaranya mau sharing? Karena pertama kali masih ada. Oh ya, oke, silakan Cik Elizabeth. Shalom teman-teman. Sebenarnya ini utang yang saya janji sama Tuhan sudah cukup lama, tapi setiap kali DF tidak pernah keburu untuk sharing. Saya mau berbagi tentang kebaikan Tuhan. Jadi kebetulan pekerjaan saya itu adalah sebagai dosen, dan mungkin selama ini banyakan itu waktunya itu saya cukup sibuk begitu untuk fokus ke pelayanan dan pekerjaan. Jadi dosen mungkin kadang-kadang orang lihat kayak saya tidak terlalu perhatikan. Singkat cerita sebenarnya saya sudah lama sekali tidak mengurus pangkat dosenku sebenarnya. Saya sudah harusnya urus dari tahun 2000 kemarin, tapi 2021 harusnya saya sudah urus gitu. Tapi singkat cerita waktu itu ada banyak sekali pekerjaan, ada banyak sekali pelayanan,
Dan singkat cerita saya enggak keburu begitu untuk urus itu sampai ke pending selama berapa tahun begitu, singkat cerita gitu. Saya kayak bawa ini dalam doa cukup lama dan saya merasa kayak saya ketinggalan jauh sekali begitu ya. Tapi suatu hari ketika saya kayak mulai iri sama teman-temanku yang sudah urus itu pangkat dan kayak saya bilang, "Deh Tuhan, saya ketinggalan sekali nih." Tapi hari itu Tuhan hibur Kak, dia kayak bilang begini, "Jangan kau melihat progres setiap orang, bersyukur saja dan percaya kalau saya itu akan bimbing kau sampai kau bisa dapatkan yang terbaik," begitu, singkat cerita itu. Nah karena begitu banyak hal yang saya kerjakan, saya berusaha untuk kejar untuk urus kenaikan pangkat ini sudah cukup lama begitu dan tidak pernah berhasil begitu ya. Singkat cerita, ada cerita waktu berapa bulan yang lalu, kita tuh pas kayak lagi hektik-hektiknya melayani, terus saya kayak ada pilihan begitu antara kejar deadline ini atau melayani begitu waktu itu. Tapi karena waktu itu saya kayak bilang, "Tuhan, kayak saya tuh cuma mau memberikan yang terbaik untuk Engkau karena saya mengasihi Engkau itu Ji," begitu. "Tolong kau bantu Kak supaya saya bisa mengatur semua dengan baik. Karena di sisi lain saya juga butuh urus ini pangkatku," ceritanya kayak gitu. Karena kalau jadi dosen itu ada pangkat-pangkatnya begitu yang harus diurus dan pengurusannya itu enggak gampang. Karena kayak ada kayak berkas-berkas yang harus diupload begitu, singkat cerita. Intinya cukup panjang prosesnya. Tapi yang saya mau berbagi, waktu berapa bulan yang lalu saya pasrahkan sama Tuhan. Jadi ceritanya ada deadline karena sistem pemerintahan itu mau dirubah. Jadi kayak saya sudah harus upload semua. Tapi kalian tahu kayak ajaibnya Tuhan adalah selama bertahun-tahun saya tidak bisa urus. Tapi justru ini cuma dalam beberapa hari Tuhan mampukan saya untuk selesaikan semuanya begitu ya. Dan kayak semua yang saya khawatirkan karena pas selesai di tanggal deadline, ternyata kayak ke pending cukup lama. Dan waktu itu saya kayak pasrah Ji, saya cuma bilang, "Tuhan, I surrender ini semua kepadamu, kalau misalnya memang ini bagianku yang kau akan berikan kepadaku, maka saya percaya saya pasti akan terima ini. Tapi kalaupun tidak, saya percaya kau sudah siapkan yang lebih baik buat saya," begitu. Wah, even maksudnya kayak tidak jadi begitu, saya percaya pasti yang terbaik. Saya sudah berusaha dan saya percaya kau pasti kayak atur yang terbaik. Dan teman-teman, saya kaget waktu berapa hari yang lalu, ya hampir 1 minggu yang lalu, tiba-tiba ada pengumuman keluar kalau berkas pangkatku itu disetujui begitu ya. Dan bahkan waktu disetujui ini tingkatnya itu jauh lebih tinggi daripada tingkat yang temanku urus berapa tahun yang lalu begitu ya. Jadi kayak saya mau berbagi sama teman-teman, kayak kita maksudnya jangan pernah takut untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena percaya bahwa semua yang kita kerjakan itu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu Ji, thank you semuanya. Puji nama Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Luar biasa sekali untuk coachnya CL pada malam hari ini. Mari kembali kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita. Kami percaya Bapa, ketika kami boleh belajar datang kepada Engkau, berserah sepenuhnya kepada Engkau, berharap kepada Engkau, Engkau Bapa yang setia, melihat setiap kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir pada malam hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami. Sebab apapun yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik.
dengan senang jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Sebab satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi kamu masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari saat ini kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab satu hal yang kami minta, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap hati, dengan senap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi kita katakan, satu hal yang ku rindukan. Biar umat saja yang bernyanyi.
dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Katakan dengan setulus hatiku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Katakan sekali lagi, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan. Kami rindu menyembahmu. Oh Tuhan. Kami mau menyembah di hadirat-Mu. Sama-sama kita angkat tangan. Angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang penuh kasih. Sembahlah Dia, Raja di atas segala raja, Dia yang penuh kuasa, Dia Allah yang mulia. Kami menyembah, kami menyembah. Atas setiap penyembahan-Mu, ya Bapa yang itu, datang menyembahnya dengan senang hati. Kami muliakan, kami Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Baik, Engkau menaruh berkat-Mu dalam diri kami. Engkau tahu kapan kami duduk, kapan kami berdiri. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami ingin mengikuti Engkau selalu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Semoga apa yang kami renungkan pada kesempatan ini membantu kami untuk semakin dekat kepadamu dalam hidup ini, khususnya dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Roh Kudus, Allah sepanjang
segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Ya, selamat malam semua teman-teman. Malam ini saya akan membawa renungan singkat tentang komitmen. Saya diberi tugas untuk membahas komitmen. Komitmen mengikuti Yesus, komitmen mengikuti Yesus, tetapi lebih spesifik kepada komitmen mengikuti aturan-aturan gereja. Jadi salah sendiri ya minta saya karena ini agak seperti kuliah. Nah, berikut. Saya kira kita semua tahu tentang adanya peraturan-peraturan yang kita ketahui bersama di seminari. Anak-anak dilarang pakai HP, dilarang menyontek, dilarang nilainya rendah, pasti dikeluarkan. Atau di dalam keluarga ada banyak sekali peraturan-peraturan dalam keluarga kita masing-masing. Atau mungkin di jalan-jalan ada traffic light, atau juga rambu-rambu lalu lintas yang lain dan lain-lain sebagainya. Aturan diharapkan untuk menjadi pedoman manusia. Semua hal di dunia ini tentu memiliki aturan. Tujuannya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik. Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis. Karena tanpa aturan akan terjadi kekacauan, konflik, dan ketidakpastian. Bahasa Latinnya itu ubi societas ibi lex. Ubi ini bukan ubi ubi apa? Ya, ubi ungu atau apa. Nah, masyarakat, di mana ada masyarakat, di situ selalu ada hukum. Berikut. Nah, bagaimana dengan peraturan gereja? Kalau kita bicara tentang peraturan gereja, banyak yang beranggapan bahwa aturan tidak perlu dijalani jika hal itu merugikan. Ini anggapan umum, menyulitkan. Percuma, kata-kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini orang kadang juga sudah menspiritualkan, carikan kata-kata kitab suci ya untuk mengatakan itu. Padahal sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus tentu saja tidaklah demikian. Yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa Yesus mengkritisi adat istiadat budaya manusia seperti harus mencuci tangan sebelum makan, membersihkan cawan, dan seterusnya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi di sini sebenarnya Yesus bukannya tidak suka pada peraturan, tetapi Yesus tidak mau orang menggunakan hal-hal rohani untuk membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Atau orang mengatakan, bahasa Inggris mengatakan spiritualizing everything. Nah, pandangan umum juga mengatakan bahwa berikutnya, peraturan gereja, kalau kita bicara gereja kembali, peraturan gereja sering dianggap remeh dan tidak memiliki daya meningkatkan spiritualitas dan keimanan kepada Tuhan. Tak heran banyak yang belum mengerti, maksudnya di situ, belum mengerti, lalu mencoba mempraktekkan atau menetapkan bagaimana cara mereka mendekati Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang mulai mempertanyakan aturan-aturan gereja kita, ya.
Sehingga ya sekali lagi banyak orang yang mengatakan saya tidak bertumbuh di gereja Katolik sehingga gampang pindah ke gereja yang lain. Ya saya juga waktu di di Baksos kemarin di Sangalak saya mengatakan kepada anak-anak OMK waktu itu, anak-anak muda. Kadang-kadang kita malas berdebat dengan orang, cek dulu baik-baik, kalaupun harus berdebat dengan orang, makanya para pastor atau kardinal bahkan paus sendiri tidak pernah ikut perdebatan-perdebatan terbuka tentang agama. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang perdebatan itu hanya untuk apa? Hanya untuk mengetes atau mencobai kita. Sama seperti ketika zaman Yesus banyak orang yang berusaha untuk mencobai dia. Tetapi Yesus ya membiarkan begitu saja atau bahkan memberikan kalimat-kalimat perumpamaan bahkan untuk membuat mereka berpikir lebih jernih. Misalnya seperti apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Sehingga orang Farisi dan ahli Taurat jadi bingung sendiri apa yang dimaksud oleh Yesus dengan hal itu. Jadi ketika kita tahu bahwa orang itu mau tahu tentang iman kekatolikan, iman Kristiani dalam gereja Katolik, maka oke, mari kita bicara dan kita cari tahu apa sih yang kamu mau tahu tentang kekatolikan itu. Jadi kadang-kadang ini banyak orang hanya, kalau Anda lihat di YouTube banyak orang mulai bertanya atau mempertanyakan tentang iman Katolik, sehingga ada orang yang bertanya, cerita mengatakan seorang anak kecil bertanya pada mamanya, "Mama, itu Adam dan manusia berasal dari mana?" Adam dan Hawa. Lalu dia pergi bertanya lagi kepada mamanya, Mama kan sudah bilang bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa, manusia pertama. Tapi kenapa Bapak bilang manusia katanya berasal dari kera, dari monyet?" Lalu mamanya bilang, "Ya mungkin itu dari sudut pandang Bapakmu ya, barangkali memang dari keluarganya dari situ, ya sisi itu ya." Nah, kemudian, itu kita bicara mengenai pandangan umum. Nah sekarang kita masuk pada aturan gereja sendiri. Aturan gereja. Aturan-aturan gereja yang ada, yang kita tahu saya kira ada banyak sekali. Bahkan kalau kita bicara tentang hukum gereja, itu ada 1752 kanon dalam hukum gereja. Ya, belum lagi katekismus gereja Katolik dan banyak peraturan-peraturan yang lain. Nah, kalau kita bicara komitmen tentang aturan gereja, ini aturan gereja tidak serta-merta. Misalnya pastor paroki di sini mengatakan tidak boleh menikah 2 kali. Misalnya ya, dalam gereja Katolik perkawinan ya, bercerai maksud saya. Nah, itu tidak serta-merta ada. Tetapi sudah dibicarakan para uskup melalui konsili, sinode, ataupun infalibilitas paus motu proprio. Atau dengan kata lain, paus tidak dapat sesat. Kalau kita bilang infalibilitas paus, itu berarti ajaran paus itu tidak dapat sesat. Tidak dapat sesat artinya bahwa dalam hal iman dan moral, ajaran paus tidak bisa sesat. Aturan-aturan yang ditetapkan tidak terlepas dari pedoman iman gereja. Ada tradisi gereja, ya. Kemudian kitab suci dan magisterium. Jadi ada 3. Ada tradisi. Mengapa kita belajar dari tradisi gereja? Kita semua tahu tradisi gereja, ya. Jadi kalau dalam gereja yang lain itu hanya apa? Kitab suci. Kalau gereja Katolik ada 3, ada tradisi, ada kitab suci, ada magisterium. Kenapa ada tradisi? Karena sebelum jadi kitab suci itu bertahun-tahun
itu apa? Kosong, ya. Tidak ada yang bisa membantu menguatkan iman jemaat perdana bertahun-tahun, ratusan tahun baru ada kitab suci. Nah, beratus-ratus tahun ini sebelum ada kitab suci, apa yang ada di sana? Mengapa mereka tetap bisa hidup? Tentu saja itu karena ada tradisi-tradisi dari para rasul yang mereka dengar langsung dari Yesus, yang mereka lihat jemaat perdana lihat apa yang dilakukan oleh para rasul, dan itulah yang diambil oleh gereja Katolik. Bahkan dalam kitab Injil Yohanes pada bagian akhir dikatakan apa? Masih ada banyak yang tidak tertulis di sini. Ya, karena kalau mau dituliskan semuanya, Yohanes mengatakan tidak akan cukup untuk memuat dalam kitab ini. Itu kata Injil Yohanes, ya. Jadi di sana dikatakan bahwa tradisi, apalagi kitab suci yang sudah jelas di dalam sebagai sabda Allah yang tertulis, dan yang ketiga magisterium atau kuasa pengajar atau kuasa mengajar. Jadi yang bisa mengajarkan tentang teologi itu hanya imam, ya, hanya imam yang bisa mengajarkan tentang teologi karena para pastor belajar khusus tentang itu. Awam tidak bisa mengajarkan teologi yang mereka tidak pahami karena kuasa mengajar gereja hanya dari para uskup yang diteruskan kepada para imam. Mengapa aturan gereja ini perlu kita ketahui, atau mengapa aturan gereja ini penting sekali? Karena aturan gereja yang dibuat ini adalah dari karya Roh Kudus. Aturan gereja tentu dilandasi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sungguh menampakkan gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai penuntun umat beriman untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan mendekatkan umat beriman pada Sang Pencipta. Yang berikut, di sana dikatakan dalam Injil Matius, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini kalau kita bicara tentang pentingnya aturan gereja dalam dari kitab suci, sudut pandang kitab suci. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kemudian mendengar dan taat pada gereja, aturan gereja adalah mendengar dan taat pada Yesus. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Itu kalau kita bicara tentang landasan kitab suci. Lalu mengapa perlu ada peraturan gereja? Yang pertama ada 3 hal yang supaya kita tahu semua. Dapat menolong gereja untuk memperhatikan tugas dan panggilan di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan panduan dan arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membantu umat Katolik untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalankan tugas-tugas sebagai umatnya. Itu mengapa perlu peraturan di dalam gereja. Kemudian yang berikut, peraturan, kalau kita bicara secara umum saja dulu peraturannya sebelum kita masuk kepada komitmen. Peraturan atau aturan-aturan dalam gereja itu selalu mengandung keadilan dan belas kasih. Codex Iuris Canonici, itu hukum gereja kita, dibuat pada tahun 1983 dengan 1752 kanon.
Jadi dibagi 7, bab 1 sampai bab 7. Bab 1 mengatur tentang kehidupan awam. Bab 2 mengatur tentang perkawinan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bab 3 bicara tentang harta benda gereja dan seterusnya sampai bab 7 diatur semendetail mungkin. Dan ini pasti bukan tiba-tiba, ada proses yang panjang sehingga ya kita gereja Katolik kita harus bangga dengan gereja kita. Ada 2 dimensi dalam satu realitas, yakni demi keselamatan jiwa-jiwa, keadilan dan juga belas kasih. Nah, salah satu contohnya adalah tentang 5 perintah gereja. Coba kita lihat 5 perintah gereja. Jadi ini salah satu contoh saja. Ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Yang pertama kita bisa lihat di sana, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Coba kita baca sama-sama nomor 2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. 3. Berpuasa ditentukan. 4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Teman-teman yang terkasih, misalnya kita lihat kalau kita bicara tentang Ekaristi. Mengapa kita harus merayakan Ekaristi? Ya, saya kira kita semua sudah tahu itu bahwa puncak perayaan iman kita dalam gereja Katolik adalah perayaan Ekaristi. Ekaristi sebagai puncak. Kapan kita bisa ketemu langsung dengan Tuhan secara sempurna? Ketika kita sudah mengalami yang namanya, ketika kita bisa ketemu muka dengan Tuhan pada peristiwa apa? Pada peristiwa ketika kita, masih ingat, ketika kita mati. Ya, jadi kita sudah bertemu muka dengan Tuhan, tapi saya kira sudah ada yang pernah ketemu belum ya saya kira. Nah, kita ketemu muka dengan Tuhan, tapi kalau di dunia kita ketemu muka dengan Tuhan itu pada saat kapan? Pada saat perayaan Ekaristi. Disitulah kita lalu ketemu dengan Tuhan, tetapi belum sempurna. Kita mengalami kesempurnaan nanti ketika kita sudah mengalami yang namanya kematian itu. Nah, sekarang kita masuk ke bahan yang utama, yakni tentang komitmen. Komitmen, ya, komitmen ini apa ya? Apa bahasa Indonesianya komitmen? Komitmen apa bahasa Indonesianya? Komitmen ya? Oh ya, oke, fine. Komitmen ya. Ya, saya ingat kalau komitmen itu ya apa ya, misalnya ya biar hujan, biar badai, panas, terik, ngantuk, apapun juga dia tetap hadir. Dia komitmen untuk datang misalnya. Saya ingat sekali waktu saya masih calon seminari dulu, ya, calon seminari. Saya kira saya sudah pernah sharingkan ini, ya, bahwa apa namanya, ibu saya itu seorang bidan, ya, dan dia membantu melahirkan orang, kemudian biasa orang tidak bayar. Sehingga sampai sekarang itu saya hafal sekali siapa yang belum bayar. Nah, saya juga hafal sekali itu pil KB ya, karena ada itu panah-panahnya itu pil KB. Jadi saya biasa senang sekali kalau ada orang-orang sekitar rumah yang datang minta pil KB, karena saya
kasih tahu caranya pakai bagaimana, lalu uangnya dia serahkan pada saya, lalu saya tidak serahkan ke mama saya. Jadi ya menyenangkan sekali untuk saya itu sebenarnya. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa saya masuk seminari sebenarnya ya karena itu. Saya mau menghindari pekerjaan di rumah waktu itu. Jadi saya punya komitmen sekali waktu itu untuk masuk di seminari. Sehingga waktu saya masuk seminari, waktu itu saya demam tinggi. Saya kayaknya flu berat waktu itu dan demam tinggi. Lalu papa saya mengatakan, sudah enggak usah masuk seminari, enggak usah pergi tes. Ya, baru mau pergi tes ini, enggak usah tes seminari. Tapi karena ya saya tidak tahu apakah ini komitmen atau ketakutan atau apa ya. Pokoknya saya tidak mau tinggal di rumah karena saya malas pergi menemani mama saya untuk kasih beranak orang di rumahnya. Karena mereka selalu, ibu-ibu saya tidak tahu ya karena selalu mau beranak itu subuh-subuh. Dan saya anak kecil waktu itu yang diminta, anak SMP, diminta untuk temani mama saya untuk pergi bawa senter, pergi kasih beranak orang itu di rumahnya. Dan masuk lorong-lorong dan sebagainya, kadang-kadang harus melihat ada ibu-ibu yang sedang pendarahan atau ada yang sudah sementara duduk di lantai pegang anaknya begini. Saya bayangkan, waduh itu seram sekali ya. Karena dia lagi duduk di lantai lalu pegang anaknya begitu sudah melahirkan kami datang begitu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian begitu yang membuat saya sedikit trauma ya. Sehingga saya mau masuk seminari waktu itu. Jadi ada komitmen. Saya berjanji. Jadi ada komitmen bahwa ada janji bahwa saya akan tes seminari dan masuk seminari. Dan ya akhirnya begini. Ya, kalau kita bicara tentang komitmen pada aturan gereja, yang pertama, tokoh-tokoh dalam kitab suci meskipun mengalami kesulitan dan tantangan hidup yang berat, mereka tetap setia pada Tuhan. Ya, karena ada apa? Karena ada komitmen dalam diri mereka. Kalau kita ingat kisahnya Bapak bangsa siapa? Masih ingat? Abraham. Abraham disuruh pindah dari kampungnya ke kampung yang lain. Bayangkan ya, mana ada orang yang mau pindah kampung begitu saja disuruh pindah kampung. Ya, ya. Ada orang biasa bilang mau tidak bisa pulang kampung karena tidak punya, tidak tahu halaman berapa kampung halamannya. Nah, Abraham disuruh pindah dari kampungnya ke kampung yang lain. Kemudian Abraham disuruh mempersembahkan siapa? Ishak anaknya. Ishak anaknya, anak yang tunggal. Yang dia tunggu-tunggu harus dipersembahkan dan dia taat pada Tuhan. Ada juga kisah-kisah yang lain seperti Musa. Dalam kitab Keluaran dikatakan, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, saya ingat waktu ke gunung, waktu dapat berkat pergi ziarah ke Yerusalem, naik ke Gunung Sinai, saya menemani beberapa teman-teman sampai di atas karena saya menemani banyak orang-orang tua, ada juga orang muda yang tua. Tidak kuat naik ke atas, saya temani, dibawa terus lagi. Sudah cepat ini Pak, sudah mulai gelap ini, nanti terlambat di Gunung Sinai. Oh pastor mau pipis dulu, aduh pipis dulu dan tidak ada WC di sini, pipis di batu-batu, yang ini. Barusan saya lihat ada orang Indonesia kencingi Gunung Sinai ini. Lalu sampai di atas, saya terlambat tiba di atas, sudah gelap, tidak ada apa-apa lagi di Gunung Sinai, saya tidak lihat apa-apa, hanya gereja di situ dan orang pas kita naik ke atas, orang sudah doa penutup, itu kelompok sudah doa penutup. Saya tahu bikin apa ini, tapi saya duduk di situ, saya dalam kegelapan itu, saya lalu menutup mata, lalu saya merasakan pengalaman yang luar biasa di Gunung Sinai ya. Saya merasa bahwa ketika saya tutup mata itu seperti saya merasa seperti Musa yang berdiri di Gunung Sinai melihat ke pemandangan yang begitu luas di atas, lalu saya berdoa, disinilah Tuhan menurunkan 10
perintah Allah. Itu pengalaman yang luar biasa, pengalaman rohani yang meneguhkan saya bahwa saya merasa bersyukur sekali boleh berada di tempat yang suci, tempat di mana Musa menerima pengalaman rohani yang indah itu. Yang ketiga, kita tahu siapa? Bunda Maria. Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini pernyataan kata-kata yang penyerahan diri yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, Yesus setia pada kehendak Bapa sampai harus mengorbankan hidupnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan dirinya. Maka dari itu kita pun diajak untuk setia kepada Bapa melalui Yesus Kristus di dalam gerejanya. Jadi teman-teman sekalian, karena kita belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa ini, maka kita pun juga dituntut untuk bisa setia kepada Bapa melalui Yesus di dalam gerejanya. Ketika kita ikut Yesus, kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, Tuhan Yesus, saya ikut kamu, saya akan mengikuti engkau Yesus. Tetapi saya tidak hidup sebagai seorang Katolik yang baik. Nah, itu tidak bisa. Karena ini harus satu paket. Mengikuti Yesus juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan. Ya tadi perayaan Ekaristi. Misalnya juga mengenai komitmen mengenai perkawinan. Ya Anda pasti lebih tahu ya, Anda yang menikah. Ya, saya juga pasti menikah tetapi dalam arti imamat ya. Kalau perkawinan ya tidak cukup hanya mengatakan saya suka dengan kamu atau kita suka sama suka atau cinta. Tidak cukup itu. Karena orang bilang makan itu cinta. Kan kalau lama-lama habis ya, surut begitu. Cinta itu surut begitu. Nah, yang dibutuhkan dalam sebuah perkawinan adalah keputusan untuk mencintai. Saya kira Anda paham itu ya. Jadi keputusan untuk mencintai karena yang bisa memutuskan hanya manusia. Binatang kan tidak bisa memutuskan. Nah, keputusan untuk mencintai. Saya memutuskan untuk mencintai, komitmen untuk mencintai si A, itu berarti entah dia sehat, entah dia sakit, saya tetap harus mencintai dia. Maka dari itu, kita tidak bisa mengatakan, I love you because this or because that. Karena ini, karena itu ada syaratnya. But I love you because you are you. Paham ya? Jadi I love you because you are you. Saya tidak tahu pastor mengapa saya mencintai dia. Pokoknya saya mencintai dia. Ya, kadang-kadang sulit untuk dijelaskan. Atau komitmen kita untuk katakanlah pujian penyembahan. Kita punya komitmen mengikuti Tuhan. Ya, kita punya komitmen karena di dalam komitmen ada janji. Maka kita pun juga berjanji di hadapan Tuhan. Punya komitmen untuk pujian penyembahan setiap hari. Kita pujian penyembahan. Kami di seminari setiap 5 waktu brevir. Ya, brevir itu doa 5 waktu. Jadi subuh, pagi, siang, sore, malam. Kalau tidak bisa bersama, maka doa secara pribadi. Kita diminta untuk komit terhadap pujian penyembahan. Kita diminta untuk komit terhadap sel kita. Walaupun ada persoalan di dalam sel kita, kita tetap harus hadir di sana. Komit untuk tetap hadir dalam DF. Nah, itu komitmen
yang kita bangun. Menjadi yang berikut, menjadi sahabat Yesus sendiri. Kedua dari terakhir, kita mengikuti Yesus, itu berarti teman-teman sekalian, itu berarti kita diminta untuk menjadi sahabat Yesus. Ada orang yang mengatakan bahwa saya menjadi Katolik, pastor, ya, atau misalnya ada pastor mengatakan yang penting saya pimpin misa. Menjadi pastor untuk pimpin misa. Atau masuk JSM supaya bisa main musik. Masuk JSM supaya bisa berbahasa roh. Masuk JSM supaya bisa tampil. Atau supaya saya bisa ini dan supaya bisa itu. Apakah itu keliru? Tidak. Itu mungkin saja ada dalam diri kita. Ya, dan itu tidak salah. Tetapi bukan itu yang dominan. Yang menjadi dominan kita adalah kita menjadi sahabat Yesus. Yang itu yang jarang dimiliki oleh umat sekarang ini. Menjadi sahabat Yesus. Apa artinya bahwa kita menjadi sahabat Yesus? Komitmen yang ditunjukkan dalam perilaku pribadi kita. Kita menjadi sahabat Yesus ketika kita dekat dengan Dia. Orang bisa curhat satu dengan yang lain kalau menjadi sahabat. Artinya apa? Kita harus punya hidup doa yang baik. Itu baru namanya sahabat Yesus. Bukan pertama-tama bahwa kita tampil atau pimpin misa atau pimpin ibadat, bicara, bisa berbahasa roh. Bukan itu yang pertama-tama. Tetapi bahwa saya punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan. Ada integritas pribadi dalam loyalitas kita kepada keluarga, komunitas, seperti juga kepada gereja. Jadi menjadi sahabat Yesus itu juga kita diminta atau punya komitmen ini mengikuti Yesus. Itu berarti bahwa ketika kita menjadi sahabat Yesus ada kualifikasi-kualifikasi yang kita miliki. Yang terakhir yang kita harus miliki adalah kemampuan kita mengontrol diri. Ya. Jadi harap kita anak-anak JSM, kita orang-orang JSM ini, komunitas kita, jangan sampai kita justru itu sulit untuk mengontrol emosi kita, sulit untuk mengontrol keinginan kita, sulit untuk mengatur waktu kita, ya. Apalagi kalau seperti ada pastor yang, saya contoh pastor ya. Ada pastor yang suka marah gitu ya. Suka marah karena ini, karena itu, enggak jelas biasa. Ya itu saya biasa mengatakan ada ciri-ciri saya enggak usah bilang. Nah, ada pastor yang suka marah. Kemudian dia mengatakan sama umatnya, pokoknya selama selama masa Prapaskah harus datang jalan salib. Tetapi ternyata yang datang jalan salib itu cuma sedikit orang di parokinya. Habis itu dia bilang lagi, kalau begitu selama masa pekan suci umat harus datang banyak-banyak mengaku dosa. Tetapi waktu pekan suci yang datang itu hanya sedikit saja. Sehingga pastornya ini marah sekali. Tunggu kok nanti malam Paskah saya hantam dalam khotbah. Dia marah betul, dia, kamu semua ini umat paroki karena kamu tidak datang jalan salib, kamu tidak datang sakramen tobat, maka pada akhir zaman nanti kamu semua masuk neraka. Pokoknya semua masuk neraka, pastornya bilang begitu marah-marah di mimbar. Lalu ada satu bapak di depan itu senyum-senyum, lalu pastor tersinggung. Bapak kenapa ketawa-ketawa senyum-senyum? Dia bilang, saya senyum pastor karena saya bukan paroki sini. Oh, bukan dari paroki itu. Ya. Yang terakhir, komitmen menuntut janji dan keputusan tanpa syarat. Ya. Jadi kita diminta untuk punya komitmen
kita diminta untuk punya janji untuk tetap setia. Atau dengan kata lain juga tadi, selain kita punya integritas, kita juga diminta menjadi sahabat Yesus tadi, mengikuti Yesus, menjadi sahabat Dia. Kita juga diminta untuk punya komitmen atau kebijaksanaan. Ya. Sebagai orang-orang JSM, kita harus punya juga rahmat kebijaksanaan. Penting itu, rahmat kebijaksanaan penting dalam hidup kita. Ada seorang mahasiswa yang datang pada dosennya itu panggil itu mahasiswa. Dia mengatakan dia bilang, kalau saya memberikan sekantong uang dan satu kantong komitmen dan kebijaksanaan, mana yang kamu pilih? Lalu mahasiswa itu bilang apa? Dia bilang, saya pasti pilih uang. Lalu dosennya bilang, ya itu karena kamu mata duitan. Gitu. Lalu mahasiswa itu tanya begini, tapi Bapak pilih apa? Pak dosen pilih apa? Kalau saya akan mengambil komitmen dan kebijaksanaan. Lalu mahasiswa itu mengatakan, ya memang Pak, orang mengambil sesuatu yang dia tidak punya. Gitu. Yang terakhir. Yang terakhir. Habis ya? Sudah? Ya, yang terakhir itu dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, tadi teredit barangkali. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya ini Wahyu 3 ayat 10, coba sama-sama kita baca. Karena, sama-sama kita baca. Karena engkau menuruti firmanku untuk ya teman-teman sekalian, Tuhan janji pada kita. Ya, ketika kita tetap setia kepadanya, ketika kita tetap mengikuti Dia, meskipun kita mengalami banyak persoalan, meskipun kita banyak mengalami tantangan, tetapi ketika kita percaya pada Tuhan sebagai kepala dari gereja dan taat pada aturan-aturannya dalam gereja sebagai mempelainya, maka dikatakan di sana Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita akan melihat video singkat bagaimana kita diminta untuk setia kepadanya.
Saya mengundang teman-teman WL untuk mari teman-teman kita berdiri. Kita bernyanyi bersama lagu Mengikuti Yesus. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menganugerahkan berkat yang berlimpah dalam diri kami. Engkau hadir dan memanggil kami, anak-anak-Mu, untuk ikut kepadamu. Tuhan Yesus, kami punya keterbatasan, kami punya kekurangan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena itu Tuhan, bantu kami untuk membangun komitmen yang baik dalam diri kami untuk mengikuti Engkau, setia kepadamu, juga mencintai gerejamu, hidup sebagai orang Katolik yang baik, bukan hanya ikut Engkau, tetapi sungguh mengalami Engkau sebagai satu-satunya sahabat, teman seperjalanan kami. Tuhan Yesus, ketika kami jatuh, kuatkan kami. Ketika kami keluar dari trek kami, bantu kami untuk kembali ke trek yang benar. Karena namamu kami puji selama-lamanya. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya
berikanmu hamba yang berkenan selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor John. Terima kasih Engkau yang telah memakai hamba-Mu Pastor John untuk menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan. Ajar kami untuk mau terus memegang janji-Mu. Meskipun kami dalam musim yang tidak enak sekalipun, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Ajar kami untuk setia mengikuti Engkau, setia percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami mengembalikan setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai ungkapan syukur kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, sebagai korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa kami melalui pengantara putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Sambil kolekte dijalankan, teman-teman bisa menjalankan kantong kolekte, dan juga kalau yang tidak membawa uang cash boleh scan QR yang ada di layar. Oke. Nah, pengumuman berikutnya untuk DF minggu depan dengan tema besar kita, masih tema besar yang sama, yaitu Point of View, dengan temanya adalah temanya adalah struggle. Pembicaranya kita adalah Ibu Linda Herawati dari Surabaya. Tempatnya masih sama di tempat ini, jam 7 malam. Dan sementara DF berlangsung, di bawah juga ada JSM Kids. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang membawa anak-anak usia SD, preschool sampai SD, bisa membawa anak-anaknya di bawah. Di lantai 1 ada juga JSM Kids. Oke, untuk berikutnya, nah JSM akan mengadakan retreat PLB ya. Teman-teman bisa lihat di flyer, boleh catat tanggalnya, yaitu 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 dengan biaya 500.000. Dan yang akan membawa retreat adalah Pak Benyamin Ratu dan timnya. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman yang belum pernah mengikuti retreat penyembuhan luka batin ya. Dengan syarat sudah pernah mengikuti SHDR, Seminar Hidup Dalam Roh. Jadi yang sudah pernah ikut SHDR boleh lanjut untuk mendaftar retreat PLB ini. Kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan kuota. Teman-teman bisa mendaftar di nomor yang sudah tertera di flyer. Yang mana orangnya? Ya, pendaftar Fani boleh berdiri. Ya, nanti boleh daftar di Fani, nomor teleponnya 0853 9906 1037. Dicatat nomornya atau bisa langsung habis DF ini ketemu orangnya untuk boleh mendaftar di retreat PLB. Nah, berikutnya welcome home untuk semua teman-teman yang baru pertama kali hadir, tidak perlu mengangkat tangan. Selamat bergabung di keluarga besar JSM dan semoga kita bisa
terus komit untuk hadir setiap minggunya di Domus Fidei. Lalu yang mau bertanya lebih lanjut tentang apa itu JSM, apa itu sel, kemudian informasi yang tadi tentang retret, teman-teman bisa ke meja welcome booth. Di sana teman-teman akan bisa ada yang akan membantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pastor John yang sudah membawa kita di Domus Fidei pada malam hari ini. Dan untuk penutup, saya kembali mengundang Pastor John untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdiri. Sebelum kita mengakhiri dep kita hari ini, mari kita sekali lagi datang memohon rahmat Tuhan dan memohon berkat-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menanamkan rahmat, cinta, kasih dalam diri kami masing-masing, tiap kami. Terima kasih Tuhan, setiap dari kami boleh mengalami berkat yang berlimpah dari-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa mungkin kami ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami pergulatan dalam hal finansial, persoalan dalam keluarga, atau juga ada banyak hal-hal lain lagi yang tidak sempat kami sebutkan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami keluar dari persoalan-persoalan yang melilit dan membelenggu kami. Mengapa? Karena kami tetap setia dan punya pengharapan akan Dikau yang menyelamatkan kami. Berkati kami ya Bapa yang akan kembali pulang. Semoga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Dan malam ini kami boleh beristirahat dengan tentram. Sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar bugar untuk melanjutkan studi kami, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang bertugas, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Pastor. Sebelum kita pulang, mari sekali lagi kita menyatakan bahwa setiap hidup yang kita pilih di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik kepada Tuhan. Ku percaya dan berharap, ku buka mataku, lihat sekelilingku,
kuasa